Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin materi yang kelima ya, tentang turunan fungsi. Minggu ini kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah turunan fungsi sinus, dimana jika f(x) adalah u, di mana f(x) ini kita misalkan dengan u, itu adalah sebuah fungsi dengan variabel x, maka dapat diturunkan dengan yang pertama. Turunannya yang pertama, y sin x sama dengan y aksen cos x. Yang kedua, jika kita punya bentuk y sama dengan a sin u, maka turunannya adalah y aksen sama dengan a u aksen cos u. Terus yang ketiga, jika kita punya y sama dengan a sin pangkat n u, maka turunannya adalah y aksen a n u aksen cos u sin n pangkat min 1 u. Contoh, misalnya y nya sama dengan 2 sin 5x kuadrat min 7x plus 8. Nah, ini memenuhi bentuk a sin u ya, bagi yang kedua ya. Maka dapat kita turunkan y aksen sama dengan a nya ada 2 u aksen, ini u nya dikali 10x min 7 cos u ya, cos u 5x kuadrat min 7x plus 8. Y aksen sama dengan 20x min 14 cos 5x kuadrat min 7x plus 8. Selesai ya sampai sini. Selanjutnya, contoh yang kedua, jika kita punya y sama dengan 3 sin kuadrat 2x, ini dapat kita gunakan rumus yang ketiga, di mana y bentuknya a sin n pangkat u ya, ini a nya, ini sin n pangkat u nya, ini u nya, maka y aksennya sama dengan a n u aksen 3 dikali n ya, ini n nya 2 dikali u aksen turunan 2x 2 dikali cos u, cos 2x sin n min 1, sin n min 1 kan, 2 min 1 1 sin u nya 2x, maka dapat dibentuk 12 cos 2x sin 2x. Nah, ada juga bentuk perubahan ya, bentuk perubahan sinus. Sinus 4x itu sama dengan catatan ya, catatan. Sin 4x itu sama dengan 2 sin 2x cos 2x. Ini silahkan dicoba cari nanti bentuk-bentuk perubahan yang ada pada trigonometri. Jadi yang ini, yang atas tuh bisa diturunkan jadi y aksen sama dengan 6 sin 4x. Oke, sampai sini. Selanjutnya masuk ke fungsi kosinus. Masuk ke fungsi kosinus. Karena ya, ini tinggal diganti
Misalnya jika y-nya sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Jika turunannya adalah a cos x, maka turunannya adalah min a u aksen sin u. Jika y-nya sama dengan a cos pangkat n u ya, ini maaf ya, ini u ya, ini u, maka y aksennya sama dengan min an u aksen sin u cos n min 1 u. Contoh, tentukan turunan pertama dari y sama dengan 7 cos 2x pangkat 5 min 6x plus 3. Ini memenuhi rumus kedua ya, maka y aksennya sama dengan min a min 7 u aksen dikali 10 x pangkat 4 min 6 sin u sin 2x pangkat 5 min 6x plus 3. Ini 10 ya, min 70x pangkat 4 min 6 dikali sin 2x pangkat 5 min 6x plus 3. Selesai ya. Selanjutnya contoh untuk yang bentuk ketiga. Maka kita punya y sama dengan cos kuadrat 7x kuadrat. Ini memenuhi bentuk yang ketiga ya. Maka turunannya adalah y aksen sama dengan a. A-nya kan nggak ada, 1 ya. 1 dikali min a n, n-nya 2 dikali u aksen 14x sin u sin 7x kuadrat cos 7x kuadrat. Catatan, dua sin 7x kuadrat cos 7x kuadrat ini sama dengan sin 2 dikali 7x kuadrat atau sama dengan sin 14x kuadrat. Ini jadinya y aksen sama dengan min 14x sin 14x kuadrat. Ini ya, bentuk-bentuk persamaan yang ada perubahan-perubahan bentuk dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Silahkan nanti dicari lagi banyak bentuk perubahan-perubahan yang ada pada fungsi trigonometri itu sendiri. Sampai sini berarti udah ya.
turunan fungsi tangen. Untuk fungsi tan ya. Jika Y sama dengan tan X, maka Y aksennya adalah sekan kuadrat X. Jika Y-nya sama dengan A tan U, maka Y aksennya adalah A U aksen sekan kuadrat X. Nah, sekan kuadrat U ya, maaf. Kalau Y-nya sama dengan A tan N U, A dikali tan pangkat N U, maka Y aksennya sama dengan A N U aksen sekan kuadrat U tan pangkat N min 1 U. Contoh, jika saya punya Y sama dengan 3 tan akar X kuadrat min 4X. Ini kita misalkan U-nya sama dengan akar X kuadrat min 4X. Ini sama saja dengan X kuadrat min, ingat yang kemarin, kalau akar dibentuk keperpangkatan ya, jadi setengah. Jadi U aksen sama dengan setengah dikali X kuadrat min 4X. Salah. Setengah dikali 2X min 4 dikali X kuadrat min 4X pangkat min setengah ya. Jadinya ini bisa dicoret, U aksennya sama dengan X min 2 per X kuadrat min 4X akar pangkat ya. Akar ya. Jadi untuk turunannya pakai yang bentuk kedua, A U aksen hanya 3, U aksen X min 2 per akar X kuadrat min 4X sekan kuadrat U ya, punya tuh akar X kuadrat min 4X. Sampai sini ini bisa 3X min 6 per akar X kuadrat min 4X sekan kuadrat akar X kuadrat min 4X. Ini selesai ya. Untuk bentuk yang ketiga, contohnya Y sama dengan 5 tan pangkat 3 4X. Maka ini Y aksennya sama dengan A hanya 5, N nya 3, U aksen dari 4X dikali 4 sekan kuadrat 4X sekan kuadrat U tan pangkat N min 1, 3 kurang 2 tan kuadrat 4X. Ini sama dengan 60
sekan kuadrat 4x dikali tan kuadrat 4x. Atau kira-kira 2 kali ilmu musola Darussalam. Selanjutnya masuk ke kotangan. Sama aja ya kayak yang tadi, misal satunya y nya sama dengan kotangan x, maka ya aksennya sama dengan min kosekan kuadrat x. Kalau saya punya y nya sama dengan a kotangan u, maka ya aksennya sama dengan min a u aksen kosekan kuadrat u. Jika y nya sama dengan a kotangan pangkat n u, maka y aksennya sama dengan min a n u aksen kosekan kuadrat u kali kotan pangkat n min 1 u. Hanya konstanta ya. Gimana nih contohnya? Yang pertama untuk yang bentuk yang kedua, 3 kotan 9x pangkat 4 min 5, maka di aksennya sama dengan, tinggal masukin aja ke rumus ya, min a 3 u aksen nih 9 4 36 x pangkat 3 kosekan kuadrat 9x pangkat 4 min 5, atau 108 min 108x pangkat 3 kosekan kuadrat 9x pangkat 4 min 5. Ingat ya, perhatikan bentuk-bentuknya. Kalau udah dia sesuai bentuknya, tinggal diturunkan langsung. Terus contoh untuk yang memenuhi bentuk ketiga, 6 kotangan kuadrat 2x kuadrat min 34x, maka ya aksennya memenuhi ya, min a 6 n 2 6 u aksen dikali 4x min 34 ya, min 34 kosekan kuadrat u 2x kuadrat min 34 x, karena bukan aksen ya di sini, mainkan u. Terus kotangan n-1 kotan pangkat 1 u 2x kuadrat min 34x, atau sama dengan 12 ya, kali min apa 48
X plus 816 kosekan kuadrat 2x kuadrat min 34x kali kotan 2x kuadrat min 34x. Ini ya bentuknya U, ini U. Yang ini adalah U aksen. Oke. Untuk kotangan udah. Selanjutnya masuk ke bentuk sekan. Turunan fungsi sekan. Kalau saya punya Y-nya sama dengan sekan X, maka turunannya adalah tan X sekan X. Jika saya punya rumusnya, turunannya ini bentuknya adalah A sekan U, ingat ya, punya adalah fungsi atau fx, maka turunannya Y aksen sama dengan ini di sini ya, A U aksen tan U sekan U. Jika saya punya A sekan pangkat N U, maka turunannya adalah A N. U aksen tan U sekan N U. Sekan ini ya, pangkat N ya. Contohnya, misal jika saya punya Y sama dengan 2 sekan X pangkat 4 min 12X, maka di aksennya ini memenuhi bentuk kedua ya, hanya berapa? 2 sekan U aksen 4x pangkat 3 min 12 tangan U x pangkat 4 min 12x sekan U ya, sekan x pangkat 4 min 12x, atau 8x pangkat 3 min 24 dikali tan x pangkat 4 min 12x sekan x pangkat 4 min 12x. Mudah ya. Terus masuk ke contoh, misal untuk bentuk yang memenuhi bentuk ketiga dari turunan fungsi sekan. Misalnya kita punya 2 sekan pangkat 6x. Ini di aksennya sama dengan ya, KN 2 dikali 6 U aksen X, turunan X kan 1 kan, kali 1 tan U, tan ini U nya ya, X sekan pangkat
pangkat n ya, bukan n-1. Untuk fungsi sekan dan kosekan, pangkat n-nya tidak berubah. Pangkat n. Pangkat 6 x. 12 tan x sekan pangkat 6 x. Nah, ya. Masuk ke turunan fungsi kosekan. Jika saya punya y-nya sama dengan kosekan x, maka turunannya adalah min kotan x kosekan x. Jika saya punya ya aksennya ya, jika saya punya y-nya a kosekan u, maka y aksennya min a u, aksen kotan u kosekan kuadrat u. Ini bentuk ketiga. Jika saya punya bentuk a kosekan pangkat n u, maka y aksennya sama dengan min a n u kotan u kosekan pangkat n dikali u. Kosekan pangkat n u. Aksen. Contohnya, misal y sama dengan kosekan 2x. Ini memenuhi bentuk kedua ya. Maka y aksen sama dengan min a hanya 1, u aksen 2 kotan u 2x kosekan kuadrat u 2x. Udah ya. Terus contoh untuk yang bentuk kosekan pangkat 3 dari 3x kuadrat. Nah, yang ini kan memenuhi bentuk ke-3 ya. Jadi dapat diturunkan y aksen sama dengan min a hanya 1, n-nya 3 u aksen dari 3x kuadrat 6x kotan u 3x kuadrat kosekan pangkat n pangkat 3 dari u 3x kuadrat. Ini sama dengan 18x kotan 3x kuadrat kosekan pangkat 3 3x kuadrat. Ya.
Materinya untuk kuis sampai kosekan kita kuis minggu depan. Untuk latihannya nanti saya share di grup. Kuis Terima kasih. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.